Waktu saya memberikan tema ini, saya dibilang nyinggung ini pasti ya, pasti ada yang lagi jatuh cinta, nyinggung. Tidak ya, damai itu tidak menyinggung siapapun ya, ini hanya kebetulan saja ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan berbagi damai mengenai kejujuran. Saya ada pertanyaan nih. Yang pertama, profesi atau siapa saja sih yang harus jujur? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Profesi apa sih yang harus jujur? Profesi kantoran, oke. Ada lagi? Hah? Apa? Profesi pelajar, oke. Ada lagi? Pedagang, ada lagi? Hah? Gimana? Semuanya, oke. Nah, sebenarnya saya mau tanya, kira-kira nih, ini yang jadi anak banyak kan? Kira-kira kalau anak perlu nggak ya jujur sama orang tuanya ya? Benar. Sudah jujur belum sama papa mama di rumah? Ya, jadi anak harus jujur ya. Itu adik-adik loh ya yang jawab ya. Sekarang saya tanya, baliknya, orang tua ini perlu nggak jujur sama anak-anaknya? Perlu. Bales-balesan ini namanya ya. Anak perlu jujur sama orang tua. Orang tua perlu jujur nggak sama anaknya? Harus ditanya dari versi orang tua ini ya. Orang tua perlu jujur nggak ini loh sama anaknya? Nah, betul. Kalau saya ya, saya tidak mengajar rusak orang tua tidak. Tapi adik-adik juga perlu diketahui, dunianya orang tua kita itu berbeda dengan dunianya kita. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak perlu disampaikan ke anak-anaknya. Karena apa? Bisa jadi apabila orang tuamu jujur apa adanya kepada anak-anaknya, bisa jadi akan membawa efek samping. Ya, bisa menjadi beban karakter kalian di masa yang akan datang. Jadi, kalau adik-adik sering mendengar orang tua itu banyak bohongnya sama anaknya. Dia bohong bukan karena dia suka membohongi adik-adik, anak-anaknya. Tapi ada hal-hal yang memang tidak pantas untuk dijujurkan kepada anak-anaknya. Nah itu ya. Jadi jangan lagi menuntut, "Ma, aku udah jujur." Mama tidak pernah jujur sama aku. Nah, bukan begitu ya. Pasti ada alasan. Semua demi kebaikan anak-anak. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua nih. Cici mau tanya. Udah ada berkeluarga juga kan? Istri perlu jujur gak sama suami? Istri perlu jujur gak sama suami? Perlu ya? Perlu, oke. Sekarang dibalik. Baliknya apa? Suami perlu jujur. Iya. Suami perlu jujur gak sama istri? Bener loh ya, besok kalau besar jadi suami orang harus jujur loh sama istrinya ya. Istri harus jujur sama suami, suami harus jujur sama istri. Kan harusnya begitu ya? Fair ya? Nah, ini hanya guyon ya, guyon. Kita ini yang sudah berkeluarga ini, bagaimanapun kalau ada sesuatu yang dibicarakan, hal yang penting harus disampaikan oleh suami, itu perlu hati-hati ya, karena mereka kan bagaimanapun suami itu kan di atas kita ya, maksudnya yang memang harus dihormati ya. Jadi istri itu harus hati-hati kalau mau menyampaikan sesuatu. Saya ada tips ya, mungkin untuk Yuli yang muda-muda seperti saya, tapi belum saya coba sama suami saya sendiri ya. Mana orangnya? Ada pura-pura nggak dengar ya. Ya, saya ada tips sedikit. Saya pernah dengar, "Hei istri, kalau mau jujur sama suami, waktu pulang kerja tuh jangan diceritain dulu." Nah, jadi jangan. Jadi caranya, suami balik kerja, capek kan? Capek. Pak, capek ya? Iya, capek. Aku buatin teh manis, duduk lagi begini. Buatin teh manis. Tetap nggak kira-kira? Walaupun dia curiga, wah, tapi pernah Joni kayak ini kan? Bingung dia ya. Nah, terus udah, Pak, mandilah, habis mandi kita makan
dandan makan. Wow, tumben dia tuh masak enak ya nih. Nah ya, saat itulah kasih suami itu makan enak-enak dulu. Sudah enak kenyang, baru dan baru istrinya tuh boleh ngomong. Nah pasti ya kalau makannya 100% turun tidak perhatian ya. Nah itu tips katanya, saya belum coba ya, nanti lain kali saya mau coba dulu ya. Tapi para suami juga nggak boleh curigaan sama istri ya. Besok istrinya masak enak, pasti dia punya doa aku masak enak ya. Iya pasti ada sesuatu ini lah ya, nggak begitu juga ya. Jadi profesi atau siapa saja yang harus jujur, jawabannya adalah semua orang. Tidak peduli apakah dia guru, dokter, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, semua pun harus jujur ya. Tidak ada kompromi, itu kalau menurut guru Buddha ya, harus jujur ya. Next, dari kita nih, ada nggak sih yang pengen dibohongi? Ada nggak? Cek, aku nih lebih seneng dibohongi Cek daripada aku menerima kenyataan pahit. Sakit Cek, sakit. Nah, ya, ada nggak kayak gitu? Ada. Tidak ada ya. Jadi aku sesuatu perlu dibohongi, maunya jujurlah padaku. Pertanyaannya, jika kita menuntut orang lain jujur, kita sudah jujur belum sama orang lain? Hah? Belum ya. Jadi adakah yang ingin dibohongi? Tentunya tidak ada. Sepakat ya? Sepakat. Oke, next lagi. Pertanyaannya, berbicara jujur tapi sakit betul atau bohong tapi indah? Mana yang mana? Yakin? Benar loh ya, ini kan banyak anak-anak muda-mudi sama anak-anak ini ya. Walaupun saya anggap masih ya anak muda-mudi lah. Jadi ya, yang cowok siap-siap kalau misalnya ngomong sama cewek, aku suka loh sama kamu. Terus cewek ngomong, aku gak suka loh sama kamu. Jangan sakit hati ya. Oke? Jujur loh, jujur itu menyakitkan ya. Tapi kalian yang ini ya. Oke, next. Di sini saya punya film satu sebagai pembuka, kita nonton bareng ya. Oke? Mentega. Di sebuah desa ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Setiap hari si tukang roti selalu membeli 1 kilogram mentega dari seorang peternak. Dan sebaliknya, si peternak juga membeli persediaan roti dari pria tersebut, dan akhirnya mereka pun saling berlangganan setiap harinya. Suatu hari, setelah membeli 1 kilogram mentega dari si peternak, si tukang roti merasa ragu akan berat mentega yang dibelinya karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak, "Peternak, apakah sebelum dijual, kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu?" Si peternak menjawab, Maaf Yang Mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kilogram? Peternak tersebut menjelaskan, Saya memang tidak punya timbangan, tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kilogram, Pak Hakim. Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram
untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Tepuk tangan dulu dah untuk diri. Kenapa saya mengambil tema jujurlah padaku? Karena kita sering sekali menuntut orang, kamu tuh harus jujur. Tapi kita tidak jujur, betul. Ya, kita menuntut orang jujur, dia tuh tidak jujur loh. Kita marah sama orang itu, tapi kita sendiri tidak pernah jujur. Ya, oke, next. Nah, adik-adik, apa lawan kata dari kejujuran? Kebohongan. Oke, next. Pintar ya, tante sudah SMP. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, ya, yang pertama, jujur dari ucapan. Jelas, jujur dari ucapan itu tidak berbohong, tidak berbicara dari kenyataan atau kebenaran itu sendiri. Ya, di luar dari kebenaran itu sendiri. Oke. Kemudian ada juga jujur dari perilaku. Perilaku kita, perilaku yang benar. Weh, itu barang siapa? Celingak, celinguk. Nah, itu sudah tidak jujur melalui perilaku. Oke, next. Jujur dari hati. Jujur dari hati. Nah, kadang kita ya anak muda tuh sering kayak gini. Ai kau nih, awak suka, cap-cap pulo tidak suka. Nah, ya itu kadang kita membohongi diri kita. Ya, nah, jangan saling menunjuk. Jadi tidak nyinggung siapa-siapa, tidak ya, tidak ya. Ya, oke. Jadi terkadang kita itu suka membohongi diri kita sendiri demi gengsi. Wih, kita nih harus jual mahal dikit ya. Jual mahal boleh, jangan kemahalan. Ya deh ya. Nah, jadi jujur itu dari ucapan, dari perilaku, jujur dari hati. Ketulusan, keikhlasan kita itu merupakan salah satu bentuk dari kejujuran kita. Ya, oke, next. Kalau itu menurut ilmu pengetahuan, sekarang bagaimana ya kejujuran menurut ilmu ajaran budaya kita? Yang pertama, Pancasila Buddhis yang tiap hari kita bacakan. Jelas, guru Buddha menyarankan tidak berbicara bohong. Namun guru Buddha juga mengajarkan adanya pancadharma. Bukan saja tidak berbicara bohong, bahkan kita harus berbicara jujur. Ya, berbicara jujur. Oke, itu ada di Pancasila Buddhis dan Pancadharma ya, sila ke-4. Kemudian ada Dasa Parami, Sansa Parami, bukan Sansa ini ya. Ya, Dasa Parami. Salah satunya itu Sansa Parami, kejujuran. Kesempurnaan, salah satu mau menjadi Buddha itu harus sempurna 10-10-nya. Salah satunya kejujuran. Jadi kalau satu aja kejujuran tidak bisa kita lakukan, kita belum bisa menjadi Buddha ya. Dan yang terakhir di Karamaya Metta Sutta, tadi kita baca bait pertama. Kalau mau jujur, kalau mau hidup tenang, bahkan sangat tenang, apa yang harus dilakukan? Jujur. Itu di bait pertama, tidak di bait kedua, tiga ya. Jadi jelas ya, guru Buddha kita menyarankan jika kita ingin hidup bahagia, tenang, maka kita harus memperhatikan salah satunya kejujuran. Oke, next. Nah, saya kutip dari Brahmana Puatra ayat 11. Bukan karena rambut dijari, keturunan pikiran seseorang menjadi Brahmana. Jadi bukan karena kita dilahirkan ya, bukan karena keturunan orang tuanya Brahmana semua, anaknya keturunannya Brahmana, bukan karena rambutnya zaman dulu ya, Brahmananya dijalin, bukan berarti itu benar-benar disebut Brahmana. Ya,
kebajikan yang pantas menjadi seorang brahmana atau orang suci. Jadi kalau kita adik-adik bisa berbicara jujur, bersikap jujur, hatinya jujur, kita itu sebenarnya sudah disebut sebagai brahmana, orang suci. Ya, oke. Di sini ada sebuah kisah Rahula sedikit ya. Karena masih mau lomba kan. Kisah Rahula, jadi guru Buddha itu punya anak namanya Rahula. Pada suatu ketika Rahula itu menjadi seorang samanera kecil. Nah, Rahula ini karena dia kangen sama papanya, guru Buddha yang sudah lama ditinggal, akhirnya walaupun dia jadi samanera, dia juga usil. Dia ingin mencari perhatian guru Buddha. Jadi di saat ada umat datang, samanera, saya mau bertemu dengan Bante ya, dengan Buddha ya. Gimana beliau? Oh, Buddha nggak ada di tempat, padahal Buddha ada di dalam. Terus apa yang dilakukan umat tersebut? Pulang deh. Lalu ada umat lain lagi datang. Samanera, saya mau bertemu dengan Buddha. Ada nggak Buddha? Buddha nggak ada. Buddha pergi kemana? Oh, Buddha pergi ke sana. Padahal Buddhanya perginya ke sana. Ya, jadi dia berbohong. Pada suatu ketika diketahuilah kebohongan ini oleh guru Buddha. Lalu guru Buddha memanggil Rahula. Rahula, ambil satu baskom air. Woi, senang. Guru Buddha mulai memperhatikan aku ya. Senang. Ambillah sebaskom air. Dibasuhnya kaki guru Buddha dengan lembut. Lalu guru Buddha bilang seperti ini. Rahula, bisakah kamu meminum air ini? Rahula bilang, tidak bisa. Air ini kan sudah kotor, bekas cucian kaki. Lalu guru Buddha mengatakan, seperti inilah Rahula, apabila kita berbicara bohong, tidak ada lagi orang yang mampu mempercayai kita. Seperti air ini, tidak akan ada orang yang mampu mempercayai kita. Kemudian guru Buddha membalikkan baskom tersebut. Rahula, bisakah kamu mengisi air di atas baskom yang terbalik? Tidak bisa, guru Buddha. Lalu Buddha mengatakan, seperti inilah seseorang yang sudah pernah melakukan kebohongan sulit untuk mendapat kepercayaan lagi dari orang lain. Nah, guru Buddha memberi kiasan seperti itu kepada Samanera Rahula ya. Sejak itu Samanera Rahula bertekad tidak akan lagi berbicara bohong. Ya, oke, next. Nah, kebohongan melalui ucapan. Ada yang tahu gambar apa itu? Pinocchio ya. Dia terkenal dengan suka bohong ya. Nah, oke, kebohongan melalui ucapan. Bagaimana ucapan itu bisa ditahu sebagai itu tuh kebohongan loh? Ya, yang pertama, apa yang diucapkan itu di luar dari kenyataan atau kebenaran. Kebenarannya tidak seperti ini, tapi dia memutarbalikkan fakta. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dia punya niat. Aku tipu dia, aku nak bohong dia. Ya, yang kedua dia punya niat. Jadi ucapannya tidak benar. Yang kedua punya niat. Yang ketiga, kebohongan itu dianggap memang benar itu. Ya, orang yang berbicara bohong itu menganggap yang aku bilang itu benar, aku tidak bohong, meskipun dia sendiri berbicara bohong. Tapi dia meyakinkan orang lain bahwa ucapan yang dia katakan itu adalah benar. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali ya. Dan yang keempat, sempurnanya kebohongan itu karena kebohongan itu sudah dianggap benar oleh orang lain. Kebohongan kita, orang lain percaya, orang lain menganggap betul si A itu ngomong. Sempurna karena mulut kita. Ya, jadi karena ada 4 hal ini, kebohongan kita full ya 100%. Oke, next. Alasan orang berbohong. Nah, ini saya kutip dari para ilmuwan ya, bukan dari saya ya. Yang pertama, demi kebaikan orang banyak. Kita sering yang ngomong, "Cek, aku ini berbohong nih demi kebaikan, Cek." Terus ditanya, kebaikan siapa?
kebaikan aku. Kebaikan aku ya. Hati-hati ya. Kebaikan banyak orang bukan kebaikan aku ya. Oke. Nah, yang kedua, menutupi kebohongan sebelumnya. Dia harus berbohong karena dia sebelumnya sudah berbohong. Dia berbohong lagi untuk menutupi biar tidak ketahuan kebohongannya yang lama. Paham nggak maksudnya? Paham ya, menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi kalau kita udah sekali berbohong, pasti akan berbohong terus sampai air dalam gelas itu akan penuh. Ya. Yang ketiga, menjaga image privasi. Nah ini kadang. Saya sedikit beri contoh ya. Waktu beberapa tahun lalu kita semua tahu namanya COVID ya. Baru-baru COVID itu datang masuk ke Indonesia, orang semua pada ketakutan kan? Iya kan? Di saat tinggi-tingginya, terus ada orang yang terkena COVID, dia bilang apa? Aku tidak kena COVID. Kemarin tuh memang, tapi itu aku demam berdarah, aku tipes, bukan COVID. Kenapa? Dia takut dianggap aib, dia takut dijauhi orang, dia menjaga image privasi. Betul ya. Tetap akibatnya akan berdampak kurang baik untuk dirinya dan orang lain. Ya, menjaga privasi. Kemudian tidak ada niat berbohong karena untuk menghindari efek negatif. Inilah yang dilakukan oleh orang tua kalian. Dia tidak mau membohongi anaknya, tapi dia terpaksa demi kebaikan anak-anaknya. Ya, ini terpaksa loh ya, bukan karena mau ya. Kemudian yang berikutnya, menganggap itu bukan kesalahan. Masa itu aku diomongi bohong? Itu bukan bohong itu. Contoh. Ini jangan ditiru ya, anak SMP ini ya, jangan ditiru ya. Cukup stop di zaman saya waktu SMP ya. Waktu saya SMP, saya ikut bimbel, rame ya, satu kelas tuh rame benar. Saya punya satu teman, dia ngomong kayak gini, Vi, iya, namanya Jeffrey. Vi, iya, apa Jeff? Besok itu April Mop. Tahu April Mop? Ngeprank uangnya. Jangan ditiru ya. Ini contoh yang nggak baik, jangan ditiru ya. 1 April Mop. Yuk, kita ngomong sama teman-teman. Besok udah kakek les. Ayo, kakek kita ini berbohong. Dosa kita. Terus teman aku ngomong kayak gini. Tidak dosa. 1 April Mop itu memang hari kita boleh berbohong. Nah, saya ini kan nunggu ya, masih polos benar saat itu. Oh boleh ya? Boleh lah ya, bohong-bohong banyak uangnya. Begitu ya, tapi jangan ditiru loh ya. Akhirnya betul. Teman saya itu ngajak teman-teman semua. Akhirnya cuma 1 anak yang paling rajin, paling pintar, yang ranking pertama yang datang di les itu. 100 lebih itu gak ada yang datang. Akhirnya kita semua besoknya ngeles kena hukum. Satu ruangan itu ya, kena hukum. Apa itu artinya? Menganggap itu bukan kesalahan, itu benar ya. Jadi kalau kita bohong, meskipun bercanda, itu pun kita harus berhati-hati ya. Oke, kemudian menyembunyikan kecanggungan. Kadang kita ditanya-tanya orang ya, orang nanya ngorek-ngorek masalah pribadi. Kadang kita untuk menutupi itu, kita terpaksa berbohong ya, meskipun itu pun tidak baik. Kalau tidak mau jawab, lebih baik tidak usah jawab daripada kita berbohong ya. Kemudian mempengaruhi orang lain. Nah biasanya ini sanas ya, suka ini mempengaruhi. Produk ini bagus ya, pisau ini tajam loh, benar-benar tajam pisau ini. Kau nak potong apa pun bisa, potong tulang pun tinggal sekali. Woi, ya pokoknya bagus semua. Potong besi pun tinggal sekali, jadi semua guna. Potong sayur, potong besi, potong beton, semua bisa. Nah ya, itu ketahuan bohongnya ya. Itu berusaha mempengaruhi orang lain sampai buat orang itu percaya ya. Nah itu rata-rata mengapa orang lain itu berbohong. Oke, next. Nah, itu kebohongan dari ucapan, perilaku ya. Jelas itu semua tidak ada yang baik ya.
video lagi ya. Jam 11.05. Oke, satu video lagi. Ini saya tidak menyinggung siapapun ya. Ada seorang pedagang besar yang menjual berbagai jenis kecil-kecilan. Suatu hari, dia berpikir, pekerjaan ini sangat berat dan tidak bisa menghasilkan uang dengan cepat. Sesuai dengan barang yang dijual, tak mana bisa memperoleh keuntungan yang konstan. kemudian dia mendapat sebuah ide. Dia melubangi timbangannya dan menuangkan raksa ke dalamnya. Saat membeli barang, dia memiringkan timbangannya agar raksa di dalam timbangan mengalir ke ujung. Ada orang yang menganggarkan barang 100 kali, tetapi saat ditimbang, timbangannya hanya menunjukkan 80 kali. Dia berkata, Ini tidak sama 100 kali. Lihatlah sendiri. dia lalu menunjukkan timbangannya pada orang itu. Orang itu berkata, Aneh sekali. jadi dengan barang 100 kali, orang itu hanya mendapatkan bayaran untuk 80 kali. Saat menjual barang, dia mengarahkan raksanya mengalir ke pangkal, sehingga pangkalnya menjadi lebih berat. Jadi, dengan barang 50 kali, dia dapat memperoleh bayaran untuk 70 kali. Karena itu, dia memperoleh keuntungan besar. Hingga berusia lanjut dan sekarang, dia memanggil putranya dan berkata, Sesungguhnya ada sebuah rahasia yang membuatku bisa menghasilkan begitu banyak uang. dia menyuruh putranya untuk mengambil timbangannya dan berkata, Timbangan ini telah manipulasi. Saat menjual barang, miringkanlah timbangan ke pangkalnya. Dengan demikian, kamu bisa mendapatkan bayaran lebih besar dari berat sesungguhnya. Kamu harus menguasai trik ini saat membeli barang. Miringkanlah timbangan ke ujung. Dengan demikian, kamu bisa membayar lebih sedikit dari berat sesungguhnya. mendengar ucapannya, putranya sangat sedih. Ternyata ayahnya menghasilkan uang dengan cara yang tidak berhati nurani seperti ini. Namun melihat ayahnya yang tengah sekar, dia berkata, Ayah tidak perlu khawatir. Aku akan menciptakan pahala untuk ayah. kemudian ayahnya pun meninggal dunia. Dia mengundang banyak biksu untuk mengadakan upacara bagi ayahnya. Usai melantunkan sumpah, dia mengeluarkan timbangan itu, mematahkannya, lalu membakarnya. Dia berkata pada ayahnya, Aku akan menciptakan pahala untuk ayah. Semoga para Buddha dan Bodhisattva bisa menjadi saksi. Mulai sekarang, aku akan melakukan ini sebaliknya untuk menembus kesalahan masa lalu ayahku. saat dia membakar timbangan itu, tiba-tiba dua asap hitam melesat ke langit. 3 hari kemudian, kedua putra kembarnya tiba-tiba meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Dia merasa sangat sedih. Pada malam itu, dia pun bermimpi. Seorang pria tua berambut putih berkata padanya, Semua karena berat ayahmu sangat berat, dan kamu yang akan mengabulkannya. Kedua ucapan itu datang untuk mengabulkan harta kekayaan. Jika kita menikah untuk memiliki semua karya untuk ayah, sehingga orang ini memanggil kembali kedua putramu. Dalam waktu singkat, istrimu akan kembali putranya dan melahirkan 2 putra yang sangat baik untuknya. tidak lama kemudian, istrinya mengandung dan melahirkan 2 anak kembar. Kedua anak ini sangat patuh dan pintar. Setelah tumbuh dewasa, kedua anak ini pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian. Mereka berdua memperoleh nilai tertinggi.
Bagus ya pesannya ya. Jadi jika kita ingin mempunyai keturunan yang baik ya, tentunya jelas ajaran-ajaran Buddha itu hendaknya kita praktikkan ya, bukan saja kita pelajari tapi kita praktikkan ya. Seperti kisah tadi, hanya karena ketidakjujuran ya. Oke, fakta kebohongan. Yang pertama, meskipun tidak ada yang tahu, tapi sudah pasti ada satu orang yang sudah pasti mengetahuinya. Siapakah itu? Buddha. Oke, ada lagi yang lain? Hah? Iya ya. Meskipun tidak ada orang yang tahu kebohongan kita, tapi yang terlebih dahulu tahu kalau kita sedang berbicara bohong adalah diri kita sendiri ya. Karena kebohongan itu terjadi karena mulai dari kita ya. Kemudian ada ketakutan sebelum berbohong, saat berbohong dan setelah berbohong. Kalau orang baik mau berbohong tuh takut, aduh jangan ya, aku takut ya. Dia udah takut. Waktu ngomong pun dia nggak ada yang berani lihat matanya, takut ya. Setelah berbohong, dia juga tahu, aduh jangan kalau aku ketahuan ya. Dia juga akan takut. Ya, jadi tidak ada baiknya dari namanya kebohongan ya. Kemudian kebohongan menyelamatkanmu sementara, untung tidak ketahuan, tapi menghancurkanmu selamanya. Kalau sudah ketahuan habis. Maukah itu kebenaran yang kita ucapkan? Akulah tidak percaya, habis ya. Kemudian satu kebohongan dapat meragukan sejuta kebenaran. Satu kali berbohong, semua kebenaran yang kita ucapkan sudah diragukan. Tanda tanya besar ya. Dan satu kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan baru, supaya tidak ketahuan bohong lagi, dan bohong lagi. Ya, oke, next. Akibat berbohong jelas. Hidup penuh dengan kecemasan, ya, tidak dipercaya, menjadi individu yang tidak bermartabat. Kita tuh rendah betul kalau kita sudah suka berbohong, ya. Dijauhi teman yang baik, karena teman baik tuh gak mau berteman dengan teman-teman yang buruk. Dia gak mau. Ada pepatah mengatakan, siapa kamu dilihat dari teman-teman kamu. Ya, jadi kalau teman-teman kamu suka berbohong, orang akan mengira kamu pun juga suka berbohong. Ya, jadi dijauhi oleh teman-teman yang baik. Yang dekat sama kita ya orang-orang yang sama kayak kita. Ya. Kemudian tidak memiliki pengaruh, yang kita ucapkan disepelekan. Ya. Kemudian hubungan baik menjadi hancur, rusak hubungan. Oke, tidak dapat menikmati kebahagiaan. Nah, yang ini yang terakhir. Kebodohan, keserakahan, kebencian semakin bertambah hanya karena kita berbicara bohong. Kok bisa sih? Ya iya. Kita tahu berbohong itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak? Tidak baik. Tapi kita masih melakukan kebohongan itu. Ini bukan ilmu pengetahuannya yang bodoh ya, bukan ilmu pengetahuan. Kira-kira kita ini bodoh nggak? Bodohnya kutip, bodoh nggak? Sudah tahu itu tidak baik tapi masih dilakukan, bodoh nggak? Bodoh ya, bodoh. Bodohnya bukan bodoh dan bisa 1 kali 1, 2 kali 1, bukan. Yang kebodohan kita bertambah. Kemudian keserakahan, untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya kita bohong lagi, semakin serakah untuk melakukan kebohongan itu. Dan yang terakhir, jika kebohongan itu ketahuan, apa yang terjadi? Marah. Siapa yang sudah ngomongin? Nyalahin lagi orang lain. Padahal kita sendiri yang menciptakan kebohongan. Kebencian bertambah. Jadi dengan satu kebohongan menciptakan karma buruk lainnya. Hati-hati ya, hanya satu loh ya. Yang lain rentetannya banyak ya. Oke, next. Sudah mau selesai ya. Pepatah Cina mengatakan
人与骗自己. Membohongi orang lain itu sama juga kita membohongi diri kita. Kita udah gak sayang sama diri kita, ya. Oke, lanjut. Oke, lebih baik ditampar oleh kebenaran. Pedes ini ya. Lebih baik ditampar oleh kebenaran daripada dicium oleh kebohongan. Sakit sih, iya. Daripada dibohongin, ya. Pernah dengar nonton Instagramnya Bante Dirapunyo? Lebih baik saya menjadi diri saya apa adanya, tidak disukai orang, daripada saya menjadi orang yang berpura-pura baik, munafik supaya untuk disukai orang. Nah ini, ya, lebih baik tampar oleh kebenaran daripada dicium oleh kebohongan, ya. Lalu yang ketiga, being honest may not get you a lot of friends, but it will always get you the right ones, ya. Cacanya baik, jangan ketahuan ya tak bisa bahasa Inggris, ya. Oke, menjadi jujur itu tidak akan membuat kita banyak teman, tapi kita akan benar-benar menemukan orang yang betul-betul baik, yang jujur, tulus, ikhlas dengan kita, ya. Oke, next. Nah, ini terakhir. Saya tutup ya. Jujur hanya bisa dilakukan oleh orang pemberani. Untuk mengakui kesalahan, untuk jujur itu perlu keberanian. Saya, wajah saya ini 100 orang itu semua ngomong. Dia ini wajahnya kerasnya minta ampun, dari wajah saja sudah kelihatan. Tapi kalau suami saya beda, orang bilang suami kamu itu wajahnya sabar minta ampun. Tapi apa yang terjadi? Muka saya ini walaupun keras, kalau mau ngomong terus terang sama suami, sebelumnya tuh juga takut. Walaupun dia tuh mukanya lembut sama, tapi saya juga takut. Jadi apa maksudnya? Jika kita mau melakukan sesuatu yang jujur, berterus terang, itu perlu keberanian. Jadi hanya orang yang punya keberanian mental yang mampu melakukan itu. Ya, jadi kalau orang tidak berani jujur, tidak berani terus terang, dia bukan orang pemberani. Ya. Lalu berkelas. Nah, orang berkelas itu bukan turun dari mobil pakai jas, pakai sepatu mengkilat, tidak. Ya, orang berkelas itu orang yang mempraktikkan yang seperti ini, ya. Dan yang terakhir, dan orang-orang yang berkarakter. Bukan sekolah tinggi, bukan dia guru, bukan dia dokter. Orang berkelas, orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai kejujuran salah satunya. Setuju? Setuju? Setuju ya? Jadi yuk kita sama-sama mulai sekarang praktek kejujuran untuk hal yang sekecil-kecilnya. Dan kita ini salah satu orang-orang yang ada di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, ya akan saya perbaiki di kemudian hari, ya. Semoga apa yang saya bagikan dengan adik-adik, dengan Bapak Ibu, teman-teman saudara yang ada di sini, semoga menjadi manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Semoga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan terus memperhatikan budaya demi kemajuan diri kita sendiri dan banyak orang. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sakyong Budaya, Namo Buddhaya.